Aliansi NATO beserta para sekutunya dibikin panik akibat Rusia yang terus memamerkan senjata nuklir buatannya kepada mereka. Tidak hanya memamerkan, Presiden negara tersebut yaitu Vladimir Putin pun mengeluarkan peringatan kepada negara-negara barat untuk nggak macam-macam. Hal itu dikarenakan orang nomor satu di Rusia ini berusaha untuk menghindari konfrontasi global yang bisa meningkatkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Namun, meskipun begitu, Rusia juga tetap nggak pengen negaranya diancam oleh siapapun. Bahkan untuk menegaskan hal itu, pihak Rusia bilang jika pasukan strategis mereka selalu dalam siaga tempur bila diperlukan. Makanya Rusia seringkali melakukan parade militer untuk memamerkan persenjataan mematikan mereka agar negara yang dijuluki negeri beruang merah tersebut nggak diancam oleh negara-negara lain. Dan yang pasti, senjata yang wajib untuk Rusia pamerkan adalah rudal balistik RS-24 Yars. Senjata ini cukup untuk membuat NATO panik akibat kemampuannya yang cukup mengagumkan. Rudal balistik ini memiliki jangkauan tembakan sejauh 11.000 hingga 12.000 km. Dengan jangkauan tersebut, tentunya membuat Rusia nggak akan kesulitan untuk melancarkan serangan ke negara-negara aliansi NATO. Apalagi rudal balistik itu bisa membawa hulu ledak nuklir yang tentunya menjadi mimpi buruk bagi Barat. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh sistem pertahanan udara yang mereka punya, rudal balistik Yars akan tetap bisa menghancurkan seluruh kota di negara-negara NATO. Putin pun sudah selangkah lebih maju untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk jika harus berperang melawan blok Barat. Pasalnya, Rusia dan Belarusia sudah memulai persiapan untuk latihan bersama dalam penggunaan senjata nuklir non-strategis. Tentunya, tindakan itu semata-mata sebagai respon terhadap ancaman dari negara Barat, termasuk penolakan Emmanuel Macron untuk mengesampingkan pengiriman pasukan Perancis ke wilayah Ukraina dalam invasi Rusia. Dari masalah itulah yang membuat pihak Rusia memperingatkan NATO beserta para sekutunya pada keterlibatan mereka di Ukraina. Pihak Rusia membeberkan kalau perang di Ukraina sedang memasuki fase paling berbahaya dalam sejarah. Bahkan Putin sendiri pun memperingati negara-negara Barat terkait resiko besar yang menghantui mereka. Keterlibatan negara-negara Barat di Ukraina akan memicu meluasnya konflik hingga melibatkan negara-negara lain dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в Apalagi beberapa sumber menyebutkan kalau konflik yang terjadi di Eropa Timur tersebut semakin parah dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan untuk menanggulangi krisis tersebut, Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden sudah menandatangani bantuan untuk Ukraina sebesar 61 miliar dolar. Berbeda dengan Inggris yang menyalurkan bantuan mereka dalam bentuk persenjataan. Namun pihak Inggris mengatakan kalau Ukraina memiliki hak untuk menyerang Rusia dengan senjata yang sudah dikirimkan oleh Inggris. Sedangkan Presiden Perancis yaitu Emmanuel Macron secara terang-terangan mengesampingkan penolakan pengiriman tentara Perancis untuk melawan Rusia. Karena hal itu, Rusia menanggapinya dengan mengumumkan pihaknya akan mempraktikkan penempatan senjata nuklir taktis sebagai bagian dari latihan militernya. Tentu tindakan tersebut semata-mata untuk merespon tindakan Amerika Serikat, Inggris maupun Perancis yang terus terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Dan pastinya rudal balistik Yars akan menjadi pionir utama Rusia pada konflik yang melibatkan Ukraina beserta para sekutunya di NATO. Harus diakui, rudal balistik Yars sejatinya menjadi pilar penting dalam persenjataan nuklir modern milik Rusia. Rusia mengatakan kalau senjata ini merupakan rudal balistik antar benua bersenjata termonuklir yang pertama kali diuji pada tanggal 29 Mei 2007 pasca proyek penelitian dan pengembangan militer rahasia mereka rampung. Senjata ini dirancang oleh perusahaan asal Rusia bernama Moscow Institute of Thermal Technology dan dieksekusi oleh perusahaan Kotnes Machine Building Plant.
Dan di tahun 2011, rudal balistik Yars ini akhirnya mulai bertugas di matra udara Rusia hingga sekarang. Senjata ini tentunya cukup menakutkan bagi sebagian besar negara-negara yang masuk dalam aliansi NATO. Pasalnya bisa dibayangkan bagaimana nasib sebuah negara yang terkena hantaman rudal balistik dengan panjang 22,5 meter dan diameter mencapai 2 meter. Apalagi dengan bobot keseluruhan rudal Yars mencapai 49.600 kg, membuat negara-negara barat bertanya-tanya seberapa dahsyat sih kemampuannya. Rudal sebesar itu tentu memiliki kemampuan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan rudal biasa. Terbukti, rudal tersebut diklaim mampu menjangkau target meskipun berada di jarak 11.000 hingga 12.000 km. Dengan jangkauan tembakan sejauh itu, memungkinkan Rusia untuk melancarkan serangan dari jarak yang sangat-sangat jauh. Alhasil, kehadiran rudal satu ini menjadi ancaman besar bagi negara-negara yang menjadi musuh Rusia. Dengan jangkauan yang sangat mengesankan, membuat rudal balistik buatan Rusia ini bisa menyerang sasaran di seluruh benua di dunia. Jika diskemakan satu persatu, rudal balistik Yars bisa meratakan seluruh negara-negara yang beraliansi dengan NATO di Eropa Barat. Begitupun ibu kota negara-negara lain seperti London, Paris, Berlin, hingga Roma tentu menjadi jangkauan mudah bagi rudal ini. Meskipun Amerika Utara berada di luar jangkauan tembakan dari rudal balistik Yars, tapi nyatanya rudal ini masih bisa menargetkan wilayah di Amerika yang memiliki jumlah populasi cukup besar. Kemampuannya untuk melancarkan serangan antar benua juga didukung oleh laju kecepatan dari rudalnya. Dengan kemampuan rudal yang bisa mencapai kecepatan maksimum Mach 25 atau sekitar 30.600 km per jam, Rusia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghancurkan berbagai ibu kota negara-negara barat. Makanya nggak heran kalau beberapa negara memberikan sanksi kepada Rusia untuk tidak menjual rudal balistik satu ini. Tapi yang paling mengerikan dari rudal balistik Yars adalah muatan hulu ledak termonuklirnya. Beberapa ahli memperkirakan rudal balistik tersebut normalnya membawa 4 hulu ledak dalam sekali peluncuran. Tapi ahli lain berpendapat berbeda. Bahkan ahli lain menyebutkan kalau rudal Yars bisa membawa hingga 10 hulu ledak termonuklir pada saat dioperasikan. Yang paling mengesankan dari rudal balistik ini adalah kemampuan hulu ledaknya untuk ditargetkan secara independen. Hal itu tentu memungkinkan Rusia melancarkan serangan ke 10 negara dalam sekali peluncuran rudal Yars. Apalagi hulu ledak termonuklirnya tersebut pasti memiliki kemampuan destruktif yang sangat besar. Meskipun hasil pasti dari kemampuan hulu ledaknya masih dirahasiakan oleh Rusia, tapi beberapa ahli memperkirakan daya ledaknya setara dengan ribuan ton TNT. Dengan kata lain, potensi destruktif dari satu hulu ledak termonuklir rudal balistik Yars kemungkinan bisa menghancurkan seluruh kota, termasuk menelan banyak korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur secara massal. Selain daya ledak yang dihasilkan dari rudal balistik ini, penerapan teknologi modern pada Yars juga cukup membuat para pengamat ikut terkesan. Buktinya, rudal Yars dibekali fitur bernama Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle atau disingkat MIRV. MIRV yang dimaksudkan adalah muatan rudal balistik exo-atmosfer yang berisi beberapa hulu ledak dan masing-masing hulu ledaknya bisa diarahkan untuk mencapai sasaran yang berbeda. Jadi, dengan mengerahkan satu rudal balistik Yars, maka Rusia bisa mengerahkan beberapa hulu ledak ke beberapa target. Dengan fitur ini, Rusia tidak hanya menghemat waktu, tapi juga bisa menekan biaya operasional pada saat melancarkan serangan.
Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi negara-negara NATO adalah bagaimana bisa rudal balistik sebesar itu memiliki kemampuan akurasi tembakan yang cukup tinggi? Pasalnya seperti yang kita ketahui, kalau rudal yang pernah dibuat pasti memiliki kendala dalam hal tingkat akurasi tembakan. Makanya untuk mengatasi hal itu, beberapa negara mengerahkan rudal dalam jumlah banyak agar salah satu di antaranya bisa mendarat tepat sasaran. Tapi Rusia membuktikan kemampuannya dalam pembuatan rudal balistik dengan akurasi yang gak main-main. Terbukti pada saat uji coba yang dilakukan Rusia pada 29 Mei 2007, rudal itu ditembakkan hingga di jarak 5.750 km dan bisa mengenai target tepat sasaran. Bahkan jika meleset, rudal ini hanya melenceng sejauh 100 meter saja. Tentu kemampuan tersebut menjadi kemajuan besar bagi industri rudal balistik.